Berbeda itu biasa, bersama itu luar biasa. Halo semuanya, yeay! Selamat datang di podcast perdana kita yang berjudul Melodi dalam Keberagaman. Di sini kita bersama dengan seseorang yang memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan dalam keberagaman di lingkungan kita nih, teman-teman. Nah, senang sekali Bapak bisa berbincang dengan Bapak sebagai Ketua RT 05 Kampung Pulo ya Pak? Betul. Nah, pasti banyak sekali pengalaman menarik dalam mengelola keberagaman di lingkungan ini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, tolong perkenalkan diri. Ya, nama saya Agus sebagai Ketua RT di RT 05 RW 04 Kelurahan Pinaranti. Ya, apalagi itu deh ya? Ya, boleh. Ya udah langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Ya boleh. Pertanyaan pertama Pak, izin bertanya, kenapa Bapak mau menjabat sebagai Ketua RT Kampung Pulo ini? Dan alasannya apa sih Pak? Kenapa mau ya, karena alasannya ingin merubah sistem lingkungan warga RT di RT 05 khususnya, yang tadinya mungkin keakraban kebersamaannya itu kurang. Nah, karena dapat masukan juga dorongan bahwa kita pengen lebih lagi kebersamaannya, kerukunan dalam bertetangga lebih diakrabkan lagi gitu. Karena tadinya selama ini kerukunan dalam bertetangga itu kita memang agak kurang gitu. Oh, jadi nggak kompak gitu ya Pak? Iya, tadinya. Makanya sekarang setelah karena dukungan dari warga juga minta pengen ada perubahan, ya udah akhirnya warga memilih saya sebagai ketuanya gitu. Alhamdulillah. Bapak emang punya dampak yang baik untuk Iya, lingkungan ini ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus lanjut. Ya. Terus lanjut, jadi tugas kita ini kan melakukan podcast dengan tema kebinekaan atau tentang persatuan-kesatuan. Nah, Iya. menurut Bapak sendiri itu apa sih arti penting Bhinneka Tunggal Ika bagi Bapak secara pribadi? Secara pribadi untuk Bhinneka itu ya sangat penting sekali ya, karena di mana kebersamaan bertetangga di lingkungan itu pengaruh besar dengan kebinekaan, karena di lingkungan tetangga itu kan banyak beragam-ragam suku ya, ras dan itu, dimana kita harus saling menghormati sama mereka, apalagi mereka pendatang-pendatang dengan pribumi, harus ada kekompakan, harus ada kebersamaan dan kesatuan kayak gitu. Makanya pentingnya kebinekaan sangat penting banget untuk persatuan, terutama untuk persatuan di lingkungan sekecil lingkungan RT dalam tetanggaan kayak gitu. Walaupun berbeda, kita emang harus yang bersama. Betul, biar iya, kompak terus betul. ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak nih lingkungan sekitar tetangga-tetangga Bapak, warga-warga sini itu sudah menerapkan konsep kebinekaan atau belum Pak? Untuk saat ini sih ya, saat ini alhamdulillah tuh sudah menerapkan kebinekaan. Contohnya ya, sebagai contoh itu dari salah satu tetangga dengan mungkin ras lain, dengan agama lain, kita bisa saling membantu, apalagi saling menghormati di saat mereka ada kegiatan hari besar agama mereka sendiri gitu. Iya. Jadi kita yang muslim dengan non muslim harus saling menghormati. Di saat ini di lingkungan kita sendiri sudah menerapkan seperti itu ya. Jadi gimana caranya kita yang beda-beda ras, beda agama ini harus tetap kompak gitu. Jadi di saat ada yang bukan yang beda agama, yang beda suku, ada musibah atau ada apa, kita guyup untuk membantu mereka gitu. Memberikan bantuan sosial Betul. kayak uang Betul. atau itu ya. Secara yang mampu bisa materi, kita kasih materi, secara moral kita bantu dengan moral gitu. Ya. Keren banget ya guys, mantap. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, yang keempat, Bapak selaku ketua RT di sini atau bisa dibilang sebagai pemimpin di lingkungan masyarakat RT 05
ini, Ah, bagaimana kontribusi Bapak untuk mewujudkan persatuan-kesatuan antar warga di lingkungan ini? kontribusinya untuk lingkungan ya apa ya? Ya kita saling memahami aja, memahami antara perbedaan yang mereka punya gitu kan. Seperti misalnya mereka dari suku Ambon, dari Sumatera, dari mana? Ya kita memahami mereka bahwa di sini di Jakarta ini kebiasaan atau enggak tradisi di Jakarta seperti ini gitu kan. Jadi mereka juga akan memahami yang tadinya mungkin dia nggak paham dengan tradisi di Jakarta, kita pahami. Jadi mereka paham dengan tradisi, jadi sehingga mereka nggak kaget lagi dengan tradisi di Jakarta gitu. Mungkin yang tadi mereka cuek dengan kondisi di lingkungan di daerahnya atau nggak di mana dia sebelum ini tinggal, di sini kita dengan tradisi di Jakarta bisa menyatukan mereka. Gitu. Bisa membuat mereka nyaman gitu kasarnya untuk tinggal di sini. Karena biarpun mereka merasa orang minoritas atau enggak dari suku lain, tapi dengan kebersamaan kan udah kayak menyatu gitu kan. Jadi nggak ada kecanggungan di antara tetangga, juga saling enak, tegur sapanya juga enak gitu. Jadi kita memberi masukan kepada para tetangga yang lain bahwa kebiasaan tuh sangat penting sekali gitu kan, tradisi sangat penting sekali untuk bukannya untuk perbedaan tapi untuk kebersamaan dan kesatuan. Bersatu ya. Jadi walaupun warga Bapak mungkin yang baru pindah dari sini, dari pulau lain tuh bisa mengikuti kebiasaan di sini. Jadi nggak kebiasaan dari yang dari sana dibawa ke sini. Betul. Beradaptasi Betul. gitu ya Pak. Betul. Iya. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Iya, bagaimana sih Bapak menangani konflik di lingkungan masyarakat di sini dengan atau yang berkaitan dengan perbedaan budaya atau agama gitu Pak? Oh iya. Untuk menangani konflik tentang di lingkungan yang mereka beda agama, beda ras, beda suku. Iya. Ya kita selama ini mencari solusinya dengan musyawarah dan mufakat gitu. Jadi kita ada para pengurus di lingkungan tuh misal ada konflik kayak gitu, kita panggil mereka dua-duanya, kita tanya apa gimana masalahnya, tapi dengan cara yang kebersamaan gitu kasarnya di satu forum. Di situ yang kita akan panggil duanya, kita nggak akan membedakan kamu pendatang, kamu orang asing, enggak, tapi kita nyari musyawarah untuk mencari mufakat, untuk mencari mengambil keputusan tuh kita tetap harus melalui musyawarah mufakat. Tapi sebelumnya di RT sini, lingkungan sini udah pernah terjadi konflik gitu nggak Pak? Alhamdulillah selama ini sih konflik internal gitu belum ada ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Amin. Tapi karena ya itu dia tadi, karena sebelumnya kita udah ngasih masukan ke mereka tentang tradisi di sini tuh seperti apa gitu. Jadi mereka juga paham, sehingga mereka untuk bertindak seperti apa yang mereka lakukan di sana juga bisa menahan diri. Makanya konflik antara pendatang dan orang asli di RT, khususnya RT 5 itu alhamdulillah selama ini nggak ada gitu. Karena ya itu dia tadi, antar tetangga sudah kita nasihatin, kita ngasih masukan begini. Nah selama ini ya mereka para pendatang ya hormat dengan pribumi juga menghargai mereka sebagai pendatang, sebagai minoritas gitu. Jadi alhamdulillah untuk konflik selama ini nggak ada masa-masa ras kayak gitu. Alhamdulillah. Oke, terus mungkin kan udah selesai nih Pak. Kan Bapak masih menjabat ya, sampai sekarang masih menjabat jadi ketua RT. Iya betul. Kira-kira kesan Bapak gimana sih selama menjabat di lingkungan ini gitu? Oh, kesannya ya biarpun baru sebentar ya, belum sebulan aku menjabatnya. Oh, baru. Iya, masih baru. Tapi untuk lingkungan memang aku udah dari masih muda udah masuk ke ranah sosial untuk lingkungan ya. Kesannya ya enak aja, kita nikmatin aja hubungan dengan bersosial dengan masyarakat, kita nikmatin dengan pola-pola pikir mereka yang berbeda dengan kita, pola pikir mereka berbeda dengan tetangga-tetangga, itu nikmat aja, kita menyatukan mereka dengan
solusi dengan musyawarah mufakat gitu. Jadi yang gimana ya, nikmat aja sih. Masih belum ada hambatan apa? Nggak ada hambatan karena ya alam betul ya, karena itu dia alhamdulillahnya di lingkungan RT 5 khususnya ini keberagamannya itu tinggi banget sih ya. Mungkin dari sebelum sekarang ini, dari dulu memang sudah keberagamannya udah bagus banget. Jadi perbedaan-perbedaan itu kita singkirkan gitu rasanya. Karena di sini udah kita keluarga besar RT, ya udah betul. Jadi untuk ya kita nikmatin aja. Nggak ada yang kata ngeluh ini, nggak ada. Semuanya selagi kita masih bisa kebersamaan, ya udah enak, nyaman, nah itu dia. Misalnya tadi saya kan juga kan baru tadi dari sini ya, baru banget datang ke sini, terus ngelihat warga-warganya tuh yang kayak bertetangga tapi kayak keluarga gitu, jadi kayak yang wah keren banget. Betul, memang karena dari sudah tradisi ya untuk di sini tuh kebersamaan itu paling utama aja, apalagi dengan ada kegiatan acara-acara hari besar atau enggak di salah satu keluarga ada peringatan atau enggak acara pernikahan atau enggak apa, kita guyup gitu. Betul. Jadi kebersamaan itu benar kita jaga untuk saat ini. Jadi warga itu nggak ngerasa sendiri walaupun dia pendatang betul. baru gitu ya, Pak. Betul. Ya, keren banget. Musibah juga apa, jadi kita semua merasakan antar tetangga, oh situ kena ini, udah kita rame-rame datang ke sana, kita bantu apa yang kita bisa kayak gitu. Kita moral, kita bantu dengan moral, dengan material, kita bantu dengan material gitu. Keren banget guys. Terus yang terakhir lagi nih Pak, kan Bapak masih menjabat juga nih. Nah pesannya nih selama Bapak menjabat nih apa nih pesan buat warga-warga Bapak mungkin? Oh supaya makin beragam atau pesannya untuk kebinekaan ini ya, untuk warga-warga RT 5 itu pesannya ya lebih saling menghargai dan menghormati perbedaan itu, karena perbedaan bukan suatu pemecah belah, tapi jadikan perbedaan itu suatu kesatuan yang akan membuat kita lebih kuat lagi dalam bertetangga gitu. Jadi selama ini ya udah diterapin tentang kayak gitu, karena kalau kita berpecah itu ya sama aja apa ya, melemahkan kita juga gitu. Tapi kalau kita bersatu kan apapun yang masuk kita akan kuat gitu. Apapun yang kita alami kalau kita bersatu akan selesai permasalahan. Tapi kalau berpisah nggak ada masalahnya, akan timbul masalah baru gitu kan. Jadi gitu. Perbedaan itu nggak menghalangi kita guys untuk bersatu. Betul. Malah itu akan memperkuat kita guys. Oke Pak, udah ada di penghujung acara selesai. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Udah meluangkan waktu untuk kita. Sama-sama sudah. Memberi wawancara. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih udah menyempatkan mampir ke RT 5 khususnya. Ya, mudah-mudahan semua bisa lebih baik. Amin. Iya Pak. Iya. Selamat siang. Oke teman-teman, jadi kita sedang bersama. Ya, saya Perandi, nama saya Aibtu Sudarman, anggota SPK Rugube Polsek Kramat Jati. Dan Bapak? Saya Aibtu Rajo dari Bareskrim Mabes Polri. Baik, kita udah perkenalan, jadi selanjutnya kita langsung ke pertanyaan aja Pak. Oke. Pertanyaan pertama itu, menurut Bapak apa arti penting Bhinneka Tunggal Ika secara pribadi? Ya, kita ketahui kalau Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda, tetap satu juga. Ya, benar. Tidak memandang dia orang hebat, orang kuat, agamanya pun, sukunya pun, tetap NKRI Indonesia. Demikian. Menurut Bapak? Ya sama aja sih kalau Bhinneka Tunggal Ika, yang jelas semua kan berbeda. Kita ini jangankan suku, bangsa, semua itu berbeda. Sedangkan dalam satu keluarga kita itu beda-beda kan, kakak, adik beda, tapi itu nggak usah kita besar-besarkan perbedaan, ya kan. Jadi yang jelas perbedaan itu memperkuat persatuan, ya. Jadi kamu punya apa, usul apa, punya ide apa, dia punya ide apa, kan jadi kuat nih. Idemu kurang ditambahin sama satunya, ditambahin satunya lagi, disitulah adanya persatuan. Saling melengkapi ya. Saling Bapak? melengkapi Ya. sehingga menjadi kuat. Iya.
Nah, disitulah terjadilah persatuan, lebih erat lagi hubungan kalian, pertemanan kalian, persatuan. Baik, sekarang kan kamu dari mana? Saya dari Jawa. Nah, kamu dari mana? Betawi. Betawi, kamu dari mana? Lampung. Lampung, kamu dari mana? Betawi kamu? Betawi. Nah, sekarang apakah kalian bermusuhan? Tidak. Nah, inilah mencontohkan Bhinneka dari kalian sendiri udah Iya. tercontohkan. Ya kan? Pernah nggak kalian membeda-bedakan satu sama lain? Alhamdulillah. Nah, itulah Indonesia itu dari dulu sudah terjadi kebinekaan itu sampai sekarang. Apalagi Pertanyaan sekarang pertanyaan kedua Kak. Ya. Menurut Bapak bagaimana nih cara yang terbaik untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan yang ada di Indonesia ini? Ya, di Indonesia ini kan banyak suku bangsa, bahasa ya. Kalau agama yang kita di apa ini 5 ya kalau saya. 6. 6 ya. Iya. Yang penting kita saling menghargai, nggak usah apa ya cari kebenaran sendiri ya. Yang penting kita udah namanya bangsa Indonesia udah sekarang udah baik, nggak usah ada provokator lah di Indonesia ini. Karena lebih banyak nih provokator yang cari masalah-masalah jadi kacau negara ini gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa sih tantangan terbesar Bapak dalam menerapkan kebinekaan Tunggal Ika di era digital ini? Kan sekarang teknologi udah pesat kan ya daripada zaman dahulu. Kayak contoh di situ tuh ada Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain. Viral ya kan? Iya, Sekarang viral nih ya. Iya. Karena begini, kalau menurut saya kalau contohnya kalau mungkin ada orang berbuat kebaikan apa untuk kemajuan bangsa lah, kadang-kadang suka dibalikan faktanya. Misal ya orang itu dibilang apa ya sebenarnya pamer apa kesalahannya, dicari kesalahannya. Sebenarnya nggak usah harus cari akarnya dulu, permasalahannya apa dulu gitu loh. Jangan langsung menuduh orang itu salah. Banyak kan sekarang ini salah diviralin begitu, tidak asalnya dari mana begitu loh. Oh, menurut Bapak? Ya sama, kurang lebihnya itu kita ini harus cari data dulu sebelum kalian ikut berkomentar dalam misalnya udah diviralkan itu ya. Jadi kita ini jangan ikut-ikutan langsung ngebully orang, ngejudge orang. Ya harusnya itu kita pelajari apa sih yang sebenarnya tadi kan kebanyakan itu apa yang kita lihat kan nggak seperti apa yang terjadi. Iya. Karena kita ngelihat cuman apa yang kita lihat pada waktu yang diviralin itu kan. Tapi asal muasalnya masalahnya sebelumnya kita nggak tahu. Tapi apa yang muncul itu langsung sekarang itu apalagi kalian apa ya sekarang ini Gen Z sekarang gen apa lagi nih untuk kalian ini makanya lebih hati-hati lagi untuk sosial media, jangan sampai nanti datang-datang ke hilap minta maaf orang tuamu yang dibawa-bawa untuk diviralin lagi apa istilahnya menjelaskan lagi saya salah saya hilaf ya kan begitu kan. Iya, benar. Nah, itulah obatnya Indonesia itu karena apa ya itu karena apa yang dilihat langsung nimbrung blong nggak tahu asalnya gimana. Berarti kita harus aware. Jadi kalian harus pelajari dulu. Jadi nggak perlu, walaupun orang salah nggak boleh juga dibully, gitu loh. Karena kita ini tempatnya kesalahan. Kalau yang benar itu Nabi katanya tuh. Ya, kan gitu kan. Jadi slow, nggak usah kita ini. Jadi kita nggak usah orang itu tegang, nggak usah perlu kalian itu saya paling baik. Di situ yang paling ribut. Tapi kalau kalian itu berebut salah, itu bahasa di sini nih, Polsek Ramadjati ya dia. Berebut salah, nggak akan ada berantem. Tapi kalau berebut benar, ya udah, kamu jelekin satu, itu karena berebut benar. Tapi kalau kalian sudah berebut salah, nggak bakal terjadi keributan. Jadilah disitulah persatuan lebih gampang lagi diterapkan. Kalian merasa diri salah masing-masing. Oh saya kurang, saya salah, saya belum benar. Nah di situ itu untuk ngebangun. Tapi kalau kamu merasa paling bagus, paling top 10 di Indonesia ini, wah saya masuk 10 besar nih. Padahal SPP aja kamu masih minta sama orang tua. Nah paketan abah sekarang masih tethering, ya. Bener ya? Iya di situ loh. Jadi biar gak tegang kan bahwa polisi itu nggak seperti yang kalian bayangin, ya kan serem. Kenyataannya begini kan, polisi ganteng-ganteng, baik-baik, ya, walaupun udah tua, Oke, lanjut. Pertanyaan yang Bapak, menurut Bapak nih, masyarakat Indonesia sudah menerapkan kebinekaan atau belum? Kalau kebinekaan, kalau sekarang Udah dari zaman Majapahit itu ya, mungkin dari zaman perjuangan bangsa Indonesia udah ada.
Cuma kan perbedaannya mungkin ya sedikit lah. Kalau dulu kan udah persatuannya sudah ada. Mungkin kalau sekarang kan kadang-kadang kalau dulu gampang bisa pecah belah lah. Tidak bisa lah sekarang. Kalau dulu sekarang kan sudah bisa. Banyaknya isu-isu begini jadi pecah. Jadi begini banyak isu jadi tadinya orang mau bersatu jadi tidak bersatu kan gitu, istilahnya begitu aja. Karena masalah-masalah yang belum tahu. Iya, masalah lainnya ini. iya yang masalah belum tahu jadi udah belum besar jadi gede-gedein kan gitu. Ya itu sekarang kan kita nggak tahu bahwa kalian itu generasi yang akan memimpin negara kita ke depannya, ya kan? Jangan kalian tahu nggak, orang luar negeri itu banyak memanfaatkan kita bagaimana kita ini pecah. Mereka nggak bisa kayak Indonesia. Sekarang ribuan pulau di Indonesia, ribuan suku, bahasa kok bisa jadi satu. Luar negeri nggak bisa begitu, makanya banyak agen-agen dari luar negeri itu bagaimana menyusup kalian dibayar, dikasih duit untuk bagaimana bikin kacau Indonesia itu dengan adanya saling menjelekkan suku satu dengan yang lainnya, masyarakat satu sama yang lainnya, ormas yang satu sama yang lainnya, akhirnya berantem. Nah disitulah dimanfaatkan dari luar negeri untuk memecah belah kita, ya. Jadi istilahnya kalian harus pinter dong. Kalian itu wawasannya lebih bagus daripada kita zaman dulu. Karena apa? Sekarang makanya di sini rata-rata sekarang kalian itu lebih pintar. Kenapa? Tinggal googling. Jadi apa? Pelajaran di situ lebih cepat, makanya adabnya kurang, ya. Kamu sama orang tua aja berani ngeyel sekarang. Begini. Karena apa? Hasil googling, bukan karena pengalaman. Kalau orang kita zaman dulu diomelin orang tuanya itu jangankan diomelin, dipelototin aja kita udah takutnya minta ampun. Sekarang kamu diomongin aja berani ngelawan, nggak begini, nggak begono, begini dari googling, bener nggak? Benar. Nah, jadi sok pinter jatuhnya. Nah disitulah yang harus kamu benahi, kalian benahi diri kalian masing-masing bahwa kita ini nggak ada sih. Sekarang googling juga belum tentu bener kok, ya kan? Oke, masih ada lanjut. Oke, satu lagi, bagaimana kontribusi Bapak dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan kerja? Kalau di lingkungan kerja kita nih, oke lah kita ini kan polisi nih. Ya mungkin kalau kita cerita sejak dari pendidikan juga kita sudah diajari ya kan. Walaupun tetap nih sukunya suku Batak, suku Betawi, suku apa, tetap aja jadi satu semua situ. Jadi kita udah saling mengetahui. Begitu juga pas lagi bergabung di polsek lah contohnya, kita nggak ada beda-beda. Sini nggak ada yang hebat, pokoknya kita sudah menyatu dari awal udah. Karena kita sudah dididik secara dewasa gitu, udah saling mengetahui, tidak boleh membedakan. Suku A menang, suku ini hebat, nggak ada, sama semua. Jadi toleransinya lebih baik. Karena memang itu kita nggak usah ngomong, kita nggak usah ini. Kalian lihat polisi kan macam-macam. Ada yang dari Batak, dari Ambon, dari Jawa, dari Sunda, ya kan? Jadi satu kantor. Itulah istilahnya kita nggak usah ngomong. Bhinneka itu udah terwujud di sini. Dan kita nggak ada seperti Pak Haji dibilang tadi bahwa suku Jawa paling bagus, suku Batak paling bagus, nggak ada begitu. Semua sama karena kita sudah diikat dalam institusi Polri, ya, gitu, untuk melayani. Sekarang kenyataannya kayak kalian nih, anak-anak SMA ada asumsi bahwa wah polisi itu serem, polisi galak, ya nggak? Sekarang kalian ngerasain gimana kepolisian yang kalian temui di kantornya Polsek Kramat Jati ini, gimana? Ya kan? Ada nggak istilahnya kita ada begini yang seperti kalian bayangin nanti bagaimana ya kan? Sebelum nyampe sini gimana bayang, wah takutnya masuk kantor polisi, bener nggak? Nah disitulah kita inginkan image itu bahwa polisi nggak kayak begitu. Oke, jadi kalian itu yang jelas itu takut itu karena salah aja, ya. Salah itu harus takut. Perbaiki kesalahan kalian, satu sama lain saling mengingatkan, bukan saling mendukung masalah kesalahan. Kalau salah itu mau 1000 orang sama satu orang juga menangnya satu orang yang benar. Karena biar lo banyak, kalau salah ya tetap aja salah. Bukan ambil suara menang yang banyak. Karena salah nggak mau gitu. Jadi nggak ada ambil voting, yang paling banyak ini yang benar, kagak. Banyak belum tentu benar. Kalau satu orang benar tetap aja benar. Karena apa? Kebenaran itu sampai kapanpun tetap menang walaupun sulit, ya kan? Ada ibarat itu gelapnya kayak apa dimanapun kalah dengan
cahaya sedikit aja. Coba lu dalam hutan, gelapnya kayak apa? Ada korek dikit aja, terang nggak? Nah itulah istilahnya. Kalau kebenaran biar sedikit ngalahin kejelekan walaupun banyak ataupun sulit. Ya memang begitu aturan mainnya. Kalau gampang semua ngapain kamu dijadikan manusia? Bener nggak? Nah itulah ujian kalian di dunia ini ya, bagaimana memperbaiki diri, toleransi. Seagamamu apa silahkan jalankan dengan perintahnya kayak apa, jauhi larangannya, bukan yang diperbanyak larangannya yang dijalanin. Ya, masih ada lagi? Mau ada pertanyaan tambahan nih dari saya, pesan dan kesan Bapak dalam pekerjaan Bapak selama ini. Ya kalau pekerjaan saya terutama ya, kita juga kan kalau istilahnya kalau kerja sendiri juga tidak akan bisa gitu, maksudnya kita perlu bantuan rekan ya kan. Ya tadi itu tuh Bhinneka Tunggal Ika ternyata walaupun rekan kita tuh berbeda suku, agama sama aja, yang penting kita kerjasama untuk memajukan kepolisian lah. Pesannya untuk anak-anak ini? Ya pesannya ini, kalau saya pesan buat anak ini, kalau saya cuma ini aja, kalian belajar yang benar, karena ini kan anda ini kan penerus yang tua yang sudah usang, kan anda penerus yang belajar yang benar supaya bangsa ini maju loh ke depan. Apa tahun 2000 Mas kan 2045 ya. Nah anda ini di tangan anda lah, maka anda belajar yang pinter ya kan. Main-main boleh, silakan bergaul sama siapa saja, silakan aja, nggak melarang, tapi bergaul untuk kebaikan ya kan, gitu aja. Kalau Bapak Kalau kesan-kesannya? kesan saya ya beginilah istilahnya, kita ini udah banyak ya suka dukanya. Polisi biasa dihina, biasa dicaci ya, tapi itulah orang, dan kita juga harus memahami bahwa kita juga masih banyak kekurangan. Iya betul. Kita jadikan itu spirit buat kita untuk membenahi diri kita di institusi Polri. Dengan adanya keluhan-keluhan masyarakat, wah polisi kurang begini, kurang begini, betul. Kita nggak munafik, kita nggak menampik semua itu, dan kita akan jadikan semua untuk pembenahan diri kita. Nah, untuk pesan-pesan baik untuk diri saya sendiri, untuk institusi saya, untuk kalian juga, satu, masalah Bhinneka Tunggal Ika itu jangan pernah ditinggalin. Karena apa? Yaitu kalian nggak bisa sendiri, seperti dibilang Bapak tadi, nggak bisa sendiri berbuat itu, nggak bisa. Kamu tidur aja itu anggaplah kamu sendiri dalam kamar sendiri, tapi udah masih membutuhkan orang lain. Kasur siapa yang membuat? Manusia. Iya kan, orang lain. Dari kasur aja itu udah banyak campur tangan, dari kapasnya atau dari busanya, itu udah ribuan orang yang membuat. Asalnya dari ini, dari itu, dari pakaian kamu itu siapa yang membuat, dari benangnya, siapa tukang jahitnya, siapa yang ngejual. Nah itu dari situ aja kalian nggak bisa bilang sendiri. Itu aja udah bantuan ribuan bahkan jutaan. Karena kan manusia ini kan makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, makanya disitulah jangan pernah kalian menganggap diri kalian paling bagus, paling penting, paling pinter, pokoknya paling segala dah. Nah itulah yang bikin rusaknya Bhinneka itu, karena apa? Saling mengunggulkan diri sendiri. Saya orang Jawa, wah saya paling pinter, paling banyak, bla 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 bla. Saya orang Batak, nggak boleh kayak begitu, karena semua sama. Semua orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Nah kekurangan bagaimana kita minimalisir, yang lain mengingatkan temennya kalau salah, ada kekurangan ditutupi sama yang lain. Jangan membuka aib temen, sedangkan aibmu aja kamu umpetin, bener gak? Nah kembalinya ke Tuhan itu, semua aibnya kita aja diumpetin sama Tuhan. Kalau dibuka habislah kalian itu. Nah makanya jangan pernah membuka aib temen, saudara, atau siapapun. Kalau perlu istilahnya itu nasihati, kasih saran, begini. Kalau nggak terima ya udah kalian minggir. Itu resikonya dia sendiri. Oke? Terasa itu dari saya. Oke. Keberagaman berbeda.